Waalaikumsalam. Untuk materi sosialisasinya tolong dibagikan, Saudara Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kita akan melakukan sosialisasi pengelolaan kawasan hutan konservasi. Di mana sebelum kita mulai sosialisasinya, saya memperkenalkan diri saya dulu. Kenalkan, nama saya Khairul Rijal, mahasiswa Universitas Ranca Kuning tahun 2020. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul pada ruangan aula yang kita cintai dalam rangka sosialisasi pengelolaan kawasan hutan konservasi. Sebelum masuk ke inti sosialisasi, perkenankan saya menjelaskan apa itu hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan yang dilindungi untuk pelestarian hutan dan seluruh kehidupan di dalam dari kerusakan dan deforestasi, sehingga fungsi hutan tersebut tetap terjaga dan terjamin sebagaimana semestinya. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi sebagai penguatan keanekaragaman hayati dan tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Jenis hutan ini cenderung berbentuk dari hutan alam yang memiliki berbagai macam jenis tanaman. Keanekaragaman jenis tanaman yang tinggi akan membantu hutan tetap terjaga keseimbangan dan ekologinya. Itu adalah sedikit penjelasan dari pengertian hutan konservasi. Dan kita lanjutkan, banyak kawasan konservasi di Indonesia ditetapkan pada masa pemerintahan Belanda. Penetapan tersebut didasarkan atas beberapa undang-undang dan peraturan mengenai perlindungan satwa liar, terutama mamalia besar dan burung yang menarik dan spesies mamalia kecil. Kebanyakan kawasan konservasi ditetapkan sebagai monumen alam dan suaka marga satwa. Sebelum kita masuk ke luas hutan konservasi di Indonesia, dari penjelasan mengenai pengertian hutan konservasi tadi, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai kawasan hutan konservasi? Bapak mau bertanya apa? Tidak, Pak. Apakah dari ibu-ibu ingin bertanya? Oh, berarti tidak. Kita lanjutkan ke luas hutan konservasi di Indonesia. Hampir mencapai 27 hektar. Hutan ini dibagi menjadi beberapa cakupan, yaitu cagar alam dengan luas 4.110.301 hektar. Suaka marga satwa 5.029.726 hektar. Taman nasional luasnya 16.372.064 hektar. Tanaman hutan raya
351.680 hektar. Taman wisata alam 748.571 hektar. Taman guru yang terakhir, taman guru 220.951 hektar. Sebagai kita ketahui yang telah dijelaskan di atas tadi, yang merupakan hutan jenis konservasi yang paling besar wilayahnya di Indonesia, yaitu Taman Nasional, yaitu berkisar antara 16.372.064 hektar. Perlu kita ketahui bersama, hutan konservasi merupakan hutan milik negara dan setiap orang dilarang melakukan aktivitas di dalamnya, apalagi melakukan perbuatan yang merusak hutan. Larangan pemanfaatan hasil hutan konservasi untuk kegiatan sosial pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, di mana setiap pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi hingga penjara dan denda. Diberitahukan kepada Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara sosialisasi ini agar lebih dapat bijak dalam pengelolaan kawasan konservasi, karena telah kita ketahui bersama di dalam kawasan konservasi terdapat berbagai macam flora dan fauna yang dilindungi oleh negara, dan semuanya akan berkaitan dengan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Dengan kata lain, kawasan konservasi merupakan kawasan yang harus dijaga keberadaannya. Untuk ibu dan bapak yang tinggal dan beraktivitas di sekitar wilayah konservasi, agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan lahan-lahan di sekitar kawasan konservasi. Misalnya Bapak Ibu yang berkebun di wilayah atau berbatasan langsung dengan kawasan konservasi, agar lebih berhati-hati, agar Ibu Bapak mengetahui batas-batas mana saja yang dilarang dimasuki dan mana dia batas-batas yang boleh untuk dijadikan perkebunan. Penguasaan lahan oleh negara bukan merupakan pemilik, tetapi negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, dan menetapkan kawasan hutan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Yang saya sampaikan di atas tadi merupakan hukum-hukum atau peraturan apabila terjadi pelanggaran terhadap kawasan hutan konservasi, seperti pembalakan liar, pengambilan flora dan fauna di dalam kawasan hutan konservasi, itu akan dikenakan sanksi dan akan didenda. Sampai di sini, apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Oke, baiklah. Mungkin nanti kita akan buka sesi tanya jawab di akhir sosialisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.